Pengadilan Negeri Jawa Barat memvonis 2 tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Yosef dan Danu divonis hukuman mati. Pada tanggal 8 November tahun 2023, Pengadilan Negeri Jawa Barat mengeluarkan putusan terhadap 2 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap korbannya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, yaitu Yosef dan Danu. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Bambang Sutrisno. Diketahui Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas di rumahnya pada 2 tahun lalu. Kasus ini sempat vakum selama 2 tahun karena polisi tidak menemukan sedikitpun jejak si pelaku. Pada akhirnya kasus ini kembali ramai dan semakin terang saat salah satu tersangka yaitu Danu yang merupakan keponakan dari korban menyerahkan diri kepada polisi dan membuka semua pelaku yang turut menghabisi 2 korban ini. Hasil dari pemeriksaan dan interogasi yang cukup panjang, beberapa nama tersangka baru akhirnya terkuak, yakni ayah korban Amalia atau suami korban Tuti Suhartini yang tak lain adalah Yosef. Selain itu juga ada 3 tersangka lain yakni istri dan 2 anak Yosef. Meskipun Danu telah menyerahkan diri, pengadilan tetap memutuskan jika Danu pantas divonis mati. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menuntut Yosef dan Danu dengan hukuman mati karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Jaksa juga menilai bahwa perbuatan mereka sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan karena telah merenggut nyawa orang yang tidak bersalah. Pengacara Danu mengajukan pembelaan dengan mengatakan bahwa kliennya hanya menjalankan perintah dari Yosef. Sang pengacara juga memohon agar hakim memberikan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti usia, latar belakang keluarga, dan masa depan Danu. Namun, majelis hakim tidak mengabulkan permohonan pengacara dan tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Yosef dan Danu. Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan oleh pengacara tidak dapat meringankan kesalahan terdakwa, dan tidak ada faktor yang dapat mempengaruhi putusan hakim. Hakim juga menegaskan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang sesuai dengan undang-undang dan keadilan. Sementara itu, keluarga terdakwa Danu merasa kecewa dan sedih dengan putusan tersebut. Mereka mengaku tidak menyangka bahwa anak mereka terlibat dalam kasus yang sangat tragis itu dan menyesal tidak bisa mencegahnya. Mereka juga meminta agar hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa Danu untuk mengajukan banding dan mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.